Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-ayat. Iwatu iman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Ghafur. Mudah-mudahan apa yang telah kita jalani mendapat ampunan darinya, dan mudah-mudahan apa yang telah kita dapati menjadi bahan untuk bersyukur, dan apa-apa yang luput dari kita menjadi bahan untuk bersabar padanya. Iwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membahas 3 peristiwa besar yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 3 peristiwa besar itu terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda. Iwatu iman rahimakumullah. Dalam ayat ini kita akan mendapati beberapa penafsiran, tetapi dalam kesempatan ini saya akan membatasi sebagian dari tafsir Ibnu Katsir. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa semua Al-Quran, jadi di dalam Ibnu Katsir diterangkan, bukan semua kitab suci diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi bukan Al-Quran saja. Jadi lembaran-lembaran suhuf yang disampaikan kepada Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kemudian Taurat dijelaskan di dalam tafsir ini pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian Injil ada yang meriwayatkan tanggal 13 Ramadan. Kemudian ada juga riwayat yang lain tanggal 18 Ramadan. Kemudian Al-Quran, nah, menurut riwayat salah satu riwayat ini diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Nah, riwayat yang lain bahwa kita mesti bertanya-tanya juga. Sebagaimana ada seorang tabi'in yang bertanya kepada Ibnu Abbas. Kenapa bertanya? Karena dia heran. Yang kita ketahui bahwa betul selain Al-Quran diturunkan sekaligus. Tetapi Ibnu Atiyah bertanya, yang kami ketahui bahwa Al-Quran itu turun munajaman, berangsur-angsur. Nah itu kan. Nah, sebagaimana Ikhwan ketahui bahwa Al-Quran ada yang mengatakan turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu kalau dipaskan gitu ya. Nah, sementara ini kata Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa Al-Quran ini adalah turun pada syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Nih, bagaimana gitu kan ya? Jadi bagaimana mencocokkan atau mentalfi, bukan mentalfi ya, torikul jam'i ya. Nah, apakah bertentangan atau tidak? Termasuk nanti riwayat-riwayat ada yang menerangkan bahwa diturunkan itu tanggal 24 itu ya. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan menurut riwayat Imam Ahmad. Kemudian memang nanti tidak jelas kalau tanggal 17 Ramadan, nah itu menurut perhitungan-perhitungan. Jadi sebenarnya kalau menurut riwayat tanggal 24, tapi ada perhitungan-perhitungan bahwa disepakati, bahkan mayoritas mengatakan bahwa itu tanggal 17 Ramadan. Kita tidak peduli dalam arti tanggal berapa, karena memang kita tidak akan memperingatinya sebenarnya kalau kita ya. Kalau kelompok tertentu, ormas tertentu memperingati itu, tetapi kita tidak memperingati. Mengapa? Karena
kita dikhawatirkan seperti orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Umar bin Khattab, kapan diturunkannya ayat terakhir? Kemudian Umar tahu sekali, disampaikan. Maka kata orang Yahudi, kalau seandainya ayat ini diturunkan pada kami, maka akan kami jadikan hari raya latahodnahu idan. Nah, maka kami berhati-hati tidak merayakan hari turunnya Al-Quran atau merayakan sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Karena bukan itu yang jadi pokoknya, tetapi yang jadi pokok adalah bagaimana efek dari diturunkannya sesuatu itu, terutama diturunkannya Al-Quran. Ini menjadi sesuatu yang besar sekali, karena bulan Ramadan adalah bulan-bulan dari 12 bulan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang istimewa bulan ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Nah, kita berlanjut kepada tadi pertanyaannya, bukankah Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, tidak sebagaimana kitab-kitab yang lain? Maka pertanyaan itu dijawab oleh Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir surat ini, bahwa betul Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Tetapi yang dimaksud dengan ayat ini bahwa Al-Quran diturunkan pertama kali, karena kita tahu Al-Quran ada di Lauh Mahfud. Kita tidak tahu kapan itu, bal huwa Qur'anum mazid fi Lauhim Mahfud. Nah, dari Lauh Mahfud diturunkan secara sekaligus ke mana? Ke Baitul Izzah yang adanya di langit bumi. Jadi yang langit pertama, lapisan pertama, di sana ada yang namanya Baitul Izzah, maka Al-Quran diturunkan sekaligus. Nah, menurut perhitungan, bahkan langsung dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu kalau dihitung terjadi pada bulan Ramadan. Nah, itu penurunan Al-Quran. Jadi sekaligus di Syahrul Ramadan allazi unzila. Nah, sehingga nanti ada beberapa ahli tafsir yang membedakan antara injal dan tanzil, ya. Anjala dan nazala. Ya, kalau anjala itu sekaligus, kalau nazala itu berangsur-angsur. Nanti barangkali asatid yang lain membahas perbedaan kalimat dari anzala kemudian nazala, dan kita kaji beberapa ayat yang membahas tentang ini. Nah, tidak menafikan pendapat yang lain bahwa barulah dari Baitul Izzah ini diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, menurut pendapat bahwa secara berangsur-angsur ini yang pertama kali ketika Rasulullah usia 40 tahun mendapat wahyu adalah pada bulan Ramadan gitu. Jadi nanti beberapa pendapat. Jadi pertama Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan itu, yaitu dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Nah, ada juga bahwa pada bulan Ramadan itu adalah yang pertama kali diturunkan, gitu ya, diturunkan, yaitu tanggal 17 katanya. Jadi tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Itu yang pertama Rasul menerima wahyu. Itu Al-Quran pertama, yang pertama diturunkan, ya, pertama kali diturunkan ke bumi, dan setelah itu baru berangsur-angsur. Nah, bagi yang berpendapat seperti ini, kemudian dihubung-hubungkan dengan ayat-ayat yang lain, contohnya dengan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maaf ya, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Itu surat Al-Qadar. Kalau tadi adalah surat Ad-Duhan. Surat Ad-Duhan ayat 3. Nah, jadi inna anzalnahu fi lailatil qadr. Nah, kemudian di dalam surat Ad-Duhan ayat 3 diterangkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maka ditelusuri, bahkan di dalam ayat lain di dalam surat Al-Anfal diterangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada yaumal taqal jam'ani, ya. Jadi pada hari bertemunya dua pasukan. Kapan hari bertemunya dua pasukan? Yaitu pada perang Badar. Nah, nanti kita akan masuk kepada
peristiwa besar yang kedua itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Anfal ayat 41 bahwa wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'ani. Nah, oleh sebagian mufassir dikatakan bahwa itu terjadi pada bulan Ramadan atau tepatnya tanggal 17 Ramadan. Nah, berarti kita beranjak pada peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang besar ya. Yang besar yang kedua adalah itu perang Badar. Nah, perang Badar ini adalah perang yang menentukan, bahkan pernah ya dulu ada rame-rame siapa yang buat puisi itu ya. Yang buat puisi bahwa kalaulah kami kalah, kan Rasul kan gitu ya. Jadi seolah-olah permohonan Rasul ya, bukan mendikte ya. Orang mengatakan bahwa Rasul mendikte ke Allah, kalaulah kami kalah maka tidak ada lagi yang menyembah Engkau ya Allah, kan gitu ya. Pernah dengar ya teman-teman bahwa sampai kemarin oleh siapa ya? Rame-rame pertarungan pemilihan presiden. Engkau tidak akan lagi disembah gitu ya, di muka bumi ini. Nah, ini mengapa disebut peristiwa besar? Karena Rasulullah dan para sahabat sendiri sebenarnya tidak mempersiapkan perang ini sebetulnya. Ya, tidak mempersiapkan. Berbeda dengan perang-perang yang lain. Ya. Nah, peristiwa perang Badar ini oleh para ahli sejarah tadi disebutkan terjadi pada tanggal 17 Ramadan yang diabadikan dalam surat Al-Anfal, diterangkan isyarat ya. Kalau surat Al-Anfal tidak menyebutkan itu perang Badar ya, karena disebutkan hari bertemunya dua pasukan. Nah, tetapi yang lebih tersurat ada di dalam surat Ali Imran. Iwatu Iman bisa membuka surat Ali Imran ayat 123 misalkan, dari 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Nah, di sini dijelaskan bahwa bagaimana perang Badar itu menjadi peristiwa yang besar yang menjadi titik perjuangan umat Islam. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ini hanya baru 1-2 tahun kan ya. Jadi baru 2 tahun dan belum mempunyai kekuatan yang besar. Nanti kita akan bandingkan antara yang perang Badar dengan nanti peristiwa Fatu Mekah ya. Jadi kalau peristiwa perang Badar hanya berapa? Nah, tapi saya akan lihat ini dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menolong kalian, walaqad nasarakumullahu bi badrin. Allah telah menolong kalian bi badrin, di Badar. Badar adalah satu tempat ya yang dekat dengan Madinah, kurang lebih 70 mil ya dari Madinah. Nah, wa antum azillah, yang jadi titik tekannya di sini wa antum azillah, sedangkan kalian pada waktu itu dalam keadaan lemah. Azillah itu juga bisa diartikan hina, tapi di sini bukan hina, tapi azillah, belum mendapat kekuatan, tapi masih lemahan, baru kekuatan hanya 1 tahun 2 tahun kan. Nah, maka wajarlah nanti di akhir ayat, fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka hendaklah kalian bertakwa pada Allah, la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang yang terus-terusan bertakwa. Jadi saya artikan tashkurun dengan terus-terusan bertakwa. Sebagaimana ketika saum, di akhir ayat kewajiban saum diakhiri dengan la'allakum tattaqun, supaya kalian terus-terusan bertakwa. Mengapa disebut terus-terusan? Kenapa? Karena ini memakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mengandung arti sedang dan akan. Jadi kalau sedang dan akan terus-terusan, ya, terus-terusan. Nah, artinya kalau kita, ini paling sedikit ya,
kalau kita lagi sholat, kan ya, kita sholat, kemudian salat sholat, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saum. Nah, kalau tidak melaksanakan saum itu, maka berhentilah ketakwaan kita. Sama ini, kalau la'alakum tashkurun, nah ini karena nyamuk tadi ketika dalam kondisi lemah, tetapi mendapat kemenangan yang besar. Nah, ini makanya nyamuknya la'alakum tashkurun, agar kalian terus-terusan bersyukur. Ya. Bukan satu kali saja bersyukur, tapi terus-terusan bersyukur, mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sebelumnya telah disampaikan, telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka tadi dikatakan disebut kemenangan yang besar. Ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa 6 fakta mengenai perang Badar. Fakta pertama bahwa sebagaimana telah disebutkan, perang Badar berlangsung di bulan Ramadan. Luar biasa ini. Para sahabat lagi saum, luar biasa. Ya, lagi puasa. Coba saja. Kita disuruh bertempur ya, pada bulan puasa. Tapi justru dengan perhitungan orang kan tadi, dengan saum kurang imun katanya. Karena kurang imun, maka lebih baik tidak saum, apalagi waktu sekarang corona katanya gitu ya. Justru dengan keimanan yang bertambah, imun kuat gitu, lebih kuat. Jadi iman bertambah, imun kuat gitu, harusnya begitu. Nah, saum juga luar biasa. Bagaimana para sahabat dan Rasulullah yang dipimpin oleh Rasul perang Badar itu berlangsung ya pada bulan Ramadan, pada bulan puasa. Sebagaimana tadi disebutkan terjadi berlangsung ya menurut ahli sejarah, sebagian ahli sejarah bahwa terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriah ya, setelah Rasulullah Hijriah. Nah, yang kedua adalah ya Badar itu berjarak 70 mil dari Madinah. Ya. Kalau perjalanan naik mobil atau ya kendaraan sekitar 45 menit ya, atau 2 jaman. Kalau sekarang, kalau dulu Rasul tentunya lebih dari itu, jalan kaki ya, itu jalan kaki. Bisa ya sekitar 4 atau 5 jam. Nah, dan perang Badar pun diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, diceritakan dalam Al-Quran. Jadi nanti ada beberapa, kita kan sudah tahu berapa kali Rasulullah berperang. Ada Ghazwah, ada Syariah ya kalau nggak salah. Ada Ghazwah, kalau Ghazwah ya perang yang diikuti oleh Rasulullah. Kalau Syariah yang tidak diikuti oleh Rasul. Banyak kan perang-perang. Setelah perang Badar bahkan ada perang Uhud. Nah, ini perang Uhud juga diabadikan dalam Al-Quran. Perang Hunain juga diabadikan. Unik nanti kalau Uhud dan Hunain. Kalau Badar, nah, Badar itu sedikit. Nah, ini kita kembalikan antara perang Badar dan Hunain. Perang Badar ini ya, keunikannya nanti yang keempat ya, keunikannya para sahabat dan Rasul sekitar 313 orang kan ya, 313 orang. Nah, orang kafir Quraisy mereka antara 950 sampai 1000 orang, berarti 1:3. Jadi satu harus mengalahkan 3 orang kan gitu logikanya. Nah, dan tadi juga dikatakan, makanya ini diabadikan dalam Al-Quran. Diabadikan dalam surat Ali Imran ya, Ali Imran antum bisa lihat Ali Imran ayat 123 sampai 126 ya. Jadi di sana diterangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan mengenai bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa yang dirasakan, dinikmati oleh kaum mukminin pada perang Badar itu. Mendapat ghanimah yang luar biasa ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebenarnya tadi disebutkan bahwa pada waktu itu ya Muslim kalah jumlah, tetapi bisa menang. Wa antum adillah. Jumlah apa? Kalahnya segala. Jumlah orang, personil kurang. Jumlah persenjataan jelas kurang, gitu kan. Perbekalan juga kurang. Tetapi di sini kalau kita mempelajari perang-perang Rasulullah dan para sahabatnya, bukan hanya kekuatan fisik, tapi otak juga. Ini strategi perang luar biasa. Nah, kita akan menyaksikan bagaimana perang Khandaq ya, yang tidak
pernah terjadi ya, sejarahnya dalam perang orang-orang Arab tidak pernah mengalami perang seperti itu yang ada parit-parit itu kan satu lagi Salman Al-Farisi. Jadi Muslim kalah jumlah, ya jumlah segalanya. Nah luar biasanya itu harus di luar jangkauan nalar manusia bahwa para malaikat membantu peperangan ini. Ya, dalam surat Ali Imran tadi ya syarat 124, 125, 126 ada diterangkan tidak cukuplah 3.000 malaikat, maka kalau tidak cukup Allah menambahkan dengan 5.000 malaikat. Jadi dibantu dengan 5.000 malaikat. Luar biasa itu. Nah, makanya wajar saja dari kaum muslimin yang gugur hanya 14 orang. Yang syahid hanya 14 orang. Sisanya ada yang luka, baik luka ringan maupun luka berat. Nah, berbeda dari mereka yang tewas kan 70-an, bahkan yang tertawan hampir sama segitu. Nah, nanti akan kita mendapati juga bagaimana perlakuan yang biasa orang Arab, kalau orang-orang yang kalah itu wah dibantai gitu. Tetapi ini bagaimana mereka diperlakukan dengan baik ya. Sehingga nanti tebusan-tebusan atau banyak yang masuk Islam ya, masuk Islam setelah peristiwa Badar ini ya. Dan ini luar biasanya menjadi kekuatan Nabi dan para sahabat ya. Kekuatan apa? Kekuatan moral terutama. Jadi jumlah yang sedikit ya, bagaimana dalam surat Ali Imran juga ya, awal-awal surat Ali Imran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Tidak sedikit golongan yang minoritas bisa mengalahkan golongan yang mayoritas, tapi syaratnya adalah bi'idznillah. Dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, seperti peristiwa perang Hunain. Perang Hunain itu terbalik dengan perang Badar. Perang Hunain itu justru kaum muslimin 3 kali lipat lebih banyak daripada lawannya. Nah, karena menjadi lebih banyak, muncullah kesombongannya. Itu didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Didikan kepada para sahabat sehingga kalah. Banyak yang lari. Nah, di sini nanti kita mempelajari bagaimana orang-orang munafik bermain dalam peristiwa ini. Jadi bahkan orang-orang Syiah mengatakan banyak sahabat yang lari, ya, lari. Padahal itu pengaruh orang munafik ya, orang-orang munafik yang mempengaruh itu. Jadi mereka berlari ke belakang dalam arti mereka kabur dari perang itu. Itu yang dua ya. Jadi kedua adalah peristiwa yang besar, jelas besar kan ya, menjadi titik perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Semangat ya dari setelah perang Badar itu luar biasa ya, luar biasa. Dan nanti dididik oleh Allah kekalahan di perang Uhud ini, dididik ada terusnya. Nah sampai akhirnya kita akan mendapati peristiwa ketiga yang besar yang terjadi di bulan Ramadan ini, yaitu Fathu Makkah, yaitu Ghazwu Makkah, peristiwa pembebasan kota Makkah. Dan ayat ini surat Al-Fath ya, itu disyaratkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina. Nah, dalam surat Al-Fath ayat ke-1. Nah, dalam surat Al-Fath ayat ke-1 ini sebenarnya para mufassir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Fatham Mubina ini adalah perjanjian Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah, bukan Fathu Makkah. Kemudian ada juga yang berpendapat itu adalah Fathu Makkah. Maka saya tidak akan menafikan keduanya. Memang ayat ini menerangkan bukan terjadi Fatham Mubina. Jadi inna fatahna memang dengan fi'il madi tetapi menerangkan yang akan datang. Pasti. Walaupun dengan madi tapi belum terjadi. Artinya pasti bahwa Rasul akan mendapatkan kemenangan setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah yang dirasakan oleh para sahabat termasuk oleh umat adalah merugikan kaum muslimin.
Karena salah satu perjanjiannya kalau dari kaum muslimin ya yang lari ya atau kembali kepada Mekah ya, maka biarkanlah, jangan diambil lagi ya, jangan disuruh kembali. Tapi kalau dari kaum musyrikin yang datang masuk Islam, maka kalau tidak ada izin walinya, misalkan hamba atau siapa yang di bawah perwalian, maka mereka harus bisa diambil lagi. Salah satunya kan itu. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu kan terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Nah, perjanjiannya kan 10 tahun terjadi gencatan senjata. Nah, dari 10 tahun ini ternyata 2 tahun kemudian ada dari kelompok atau sekutu Quraisy yang melanggar, menyerang kalau nggak salah suku Bani Bakar dari Quraisy melanggar suku Bani Huza'ah ya. Huza'ah itu yang berkoalisi dengan Rasulullah. Nah, itu mereka diserang, kaum muslimin diserang, jadi mereka melanggar perjanjian. Nah, karena melanggar ini, maka Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir ya, Abu Sufyan datang ke Madinah minta di perjanjian ulang lah, atau dikoreksi atau apa namanya. Tetapi Rasulullah tidak menerimanya, dan Rasulullah siap-siap untuk menyerang kota Makkah. Nah, berapa itu? Tahun kedua Hijriah, perang Badar itu kekuatan kaum muslimin hanya 300 lebih kan itu ya, 313. Nah, untuk Fatu Makkah ini Rasulullah dan para sahabatnya sekitar 10.000. Jadi 10.000 pasukan. Dan 10.000 ini membuat gentar orang-orang kafir Quraisy. Ya, dengan beberapa ribu saja mereka sudah gentar. Kemudian Rasulullah SAW, karena sebagaimana kita tahu bahwa kelebihan Rasulullah itu ada 5 kan, ada 5. Salah satunya kalau mau menyerang musuh 1 bulan sebelum datang musuh itu ada perasaan takut, ya, ada perasaan takut. Nah, ini rasa ketakutan menyelimuti kaum musyrikin ya, Abu Sufyan dan kawan-kawan. Nah, takut. Makanya ketika pasukan kaum muslimin datang ke kota Makkah, maka tidak terjadi pertempuran, karena mereka ada yang lari ya, kalau tidak mau menerima Islam mereka ada yang lari. Nah, ini terjadi, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 10 ya, tanggal 10 tanggal 10 tahun 8 Hijriah. Ada juga yang mengatakan tanggal 20 tahun 8 Hijriah, jadi 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Nah, menurut saya tidak jadi pertentangan. Kenapa? Tanggal 10 itu berangkatnya dari Madinah ya, tanggal 10-nya. Jadi berangkat dari Madinah, kan perjalanan jauh, berapa? Sekitar 500 km. Di 500 km membawa pasukan, ada yang naik unta, ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki. Istirahat dulu kan beberapa hari. Ya, sekitar 10 hari kemudian tanggal 20-nya barulah terjadi Fatu Makkah, dan para sahabat ya, Rasulullah dan para sahabat berhasil menghancurkan ya, patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah, ya, dihancurkan, dibersihkan, termasuk yang ada di dalam Ka'bah dihancurkan. Ya. Jadi patung-patung ya, patung-patung yang sekitar berapa, kan lebih dari 300 patung, 360 patung yang ada di sana yang biasa disembah oleh kafir Quraisy. Nah, dari sana maka menyebarlah Islam semakin luas. Ya, sehingga turun ya, nanti di akhir-akhir Rasulullah meninggal, turun ayat yang sering kita baca karena pendek ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fi dinillahi afwaja. Nah, berbondong-bondong pada kan kata Rasul, barang siapa yang masuk ke mana, ke Baitullah kan mereka aman, ke Masjid Haram mereka aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan kan hebat, ini hebatnya
Jadi Rasulullah waktu itu bukannya tepak dada dan bukannya balas dendam, tetapi memberikan kehormatan kepada Abu Sufyan. Ya. Kehormatan ini akhlaknya Rasulullah. Makanya di akhir ayat Allah kan menyuruh wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka luar biasanya ya, kemenangan tapi diakhiri dengan apa itu? Perintah untuk istighfar. Makanya kalau kita lihat perang-perang yang lain, misalkan perang-perang yang kolosal misalkan ya, pemenang itu pasti gini kan? Ya, wah. Rasul itu kata sahabat, beliau adalah tunduk hampir-hampir ini apa ini? Gadu ya, gadu. Ini Rasul sampai kini. Dia gitu, tunduk, saking tunduknya luar biasa. Dia saking tunduknya bersyukur ya, pasabih memasucikan Allah dan beristighfar. Kenapa beristighfar? Barangkali tadi dalam kemenangan itu ada kesombongan. Nah maka ditutup oleh Allah, memasucikan Allah, memasucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemenangan itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian beristighfar untuk apa? Kalau ada dalam hati kesombongan, tetapi kita yakin Rasul tidak ada. Tapi ini ibrahnya bagi kita semua. Nah, ikhwati rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulannya. Jadi ada 3 peristiwa besar ya tadi disebutkan yang terjadi pada bulan Ramadan pada masa Rasulullah SAW. Satu adalah diturunkannya Al-Quran, terlepas dari perbedaan pendapat tanggalnya, tetapi yang masuk ya tadi yaitu tanggal 17 Ramadan. Kemudian yang kedua adalah peristiwa perang Badar, dan perang Badar pun dikatakan terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dan yang ketiga adalah Fathu Makkah, dan Fathu Makkah adalah terjadi pada bulan Ramadan juga, yaitu ada pendapat tanggal 10, ada pendapat tanggal 20. Tetapi bagi kita bukan itu, bukan mempermasalahkan tanggal-tanggalnya, tetapi bagaimana peristiwa itu menjadi titik tolak besar ya dalam perjuangan Islam. Al-Quran jelas itu sebagai pedoman pokok. Kemudian perang Badar adalah bagaimana semangat, spirit yang ditimbulkan oleh para yang timbul dari hati para sahabat ya. Bagaimana mereka bersemangat dan yakin tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan baru Fathu Makkah juga menjadi titik selanjutnya dalam pengembangan Islam yang ada di kota Makkah yang tempat kelahiran Rasul, tetapi mereka menolaknya. Tetapi akhirnya dengan kenyataan bahwa benar apa yang dikatakan oleh Rasul, maka sebagian mereka ya, sebagian besar bahkan masuk Islam. Dan sebagaimana sekarang kita tahu bahwa Makkah ditetapkan menjadi Haramain ya, salah satu 2 tempat yang haram, yaitu Makkah dan Madinah. Sampai sekarang kan masih kokoh, masih kuat, dan mudah-mudahan memang sebagaimana janji Allah bahwa itu sampai akhir pun kota Madinah ya, juga tidak akan dimasuki oleh Dajjal, dan mudah-mudahan kota Mekah pun ya tidak akan hancur misalkan, atau tidak akan kena musibah-musibah atau kena penjajahan lagi. Ikhwati iman rahimakumullah, sekali lagi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibrah dari peristiwa ini, dan kita senantiasa menjadi muslim yang kuat ya, li'izil Islam wal muslimin, untuk kekuatan Islam dan kaum muslimin. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.